Rut pasal yang kedua ayat 1-23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia, dan meninggalkannya supaya dibungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas."
Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu Rut, lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya, perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Hai, shalom semua. Ketemu lagi di program Disciples. Ya, gimana kabarnya teman-teman ya? Untuk hari-hari ini rasanya kita harus jaga kesehatan ya. Nggak hari-hari ini aja sih. Cuman lagi banyak batuk, pilek, flu, dan sebagainya ya. Jadi yuk jaga kesehatan kita. Yuk kita mulai untuk pembahasan seperti yang tadi sudah saudara Ferdi baca. Kita melanjutkan ke Rut 2, ya kan. Kemarin kita sudah membahas 2 sesi itu di Rut pertama dan kita membahas lebih ke Elimelek juga Naomi. Nah, selanjutnya di part ketiga ini kita akan masuk lebih lagi mengenai Rut, Boas, dan Naomi. Sebelum itu saya mau sedikit flashback sedikit di part pertama dan part kedua. Kemarin kita banyak sekali membahas tentang Naomi dan seperti judul yang saya bawakan untuk 5 sesi ini adalah ditinggalkan sendiri. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana sih si Naomi ini ketika perjalanannya bersama dengan Elimelek. Kalau kita melihat perjalanan dia kehilangan suami, kehilangan anak, itu langsung pikiran, oh berarti apa bedanya nih Naomi dengan Ayub gitu kan. Nah kemarin saya sudah jabarkan bahwa di part pertama semua itu Tuhan itu bekerja mau memberkati atau mau menghukum kita itu berdasarkan atas keputusan kita sendiri. Yang di awal Naomi nggak ngerti apa-apa, dia cuma taunya dia itu ngurusi suami, ngurusi anak, ya kan, dengan caranya dia. Begitu juga si Elimelek, dia berusaha menyelamatkan keluarganya dengan caranya dia. Baik, teman-teman, perbuatan itu baik. Tetapi kan menjadi keliru, karena apa? Nggak sesuai dengan apa perjanjian awal dengan Tuhan itu. Batasan-batasan apa yang tidak boleh dilanggar oleh mereka ini. Mereka kan bagian dari bangsa Israel gitu. Nah, itu yang awal saya katakan semua itu bergantung pada keputusan kita. Tetapi Elimelek, Naomi, juga anaknya Mahlon Kilion memutuskan sesuatu ternyata di luar dari yang seharusnya menjadi ketetapan dari Tuhan gitu loh. Nah, yang poin kedua yang mau saya gambarkan bahwa kita melihat sisi ketegasan Tuhan dalam mendidik anak-anaknya. Jadi benar sekali yang dikatakan firman bahwa didikan itu perlu. Kita tidak boleh menghindari apa yang namanya didikan. Karena melalui didikan itu kita itu tahu yang benar mana, yang salah mana, bukan sekedar tahu saja teman-teman. Tetapi memang itu harus kita kerjakan seperti garisnya itu seperti itu. Jadi kalau kita meleot dikit aja, kita bisa dihukum loh gitu loh. Nah, itu kenapa itu dikatakan bahwa didiklah anakmu. Ya toh. Jangan maksudnya pakai rotan pun enggak apa-apa, tapi sayangkan nyawanya. Kan dikatakan seperti itu. Karena apa? Itu tuh sehat. Buat apa? Buat pertumbuhan kita, mau rohani maupun jasmani kita. Nah, Naomi
di sisi Naomi yang kemarin kan 41-42 saya banyak berbicara tentang Naomi Elimelek. Kita belum menyentuh Rut gitu loh. Nah, Naomi ini belajar bagaimana dia ditinggalkan sendiri, ya kan? Dia kehilangan keluarganya, tersisa 2 menantunya. Akhirnya yang satu pun Orpa memilih untuk meninggalkan si Naomi, walaupun atas saran Naomi ya. Nah, kita lihat bagaimana dia ditinggalkan. Dan di sisi yang lain pun Naomi paham. Pada akhirnya dia paham bahwa semua yang terjadi atas kehidupannya dia ini memang atas kehendak Tuhan karena bentuk kesalahan dari Naomi. Juga suami anak-anaknya. Naomi tidak mengambil peran sebagai seorang istri, Naomi tidak mengambil peran sebagai seorang ibu yang membantu untuk mengarahkan ini loh. Sampai akhirnya dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kenapa saya ngomong bahwa Naomi sadar kalau dia dihukum? Kemarin kita bahas bahwa Tuhan mengacungkan tangannya terhadap aku. Dia bilang seperti itu. Berarti dia paham bahwa Tuhan itu menghukum dia. Namanya menghukum itu berarti ada sesuatu yang dilanggar. Bukan tiba-tiba tidak ada apa-apa itu terus kamu kena sesuatu yang mencobai kehidupan kita, sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, tidak. Tapi karena kesalahan, makanya dia dihukum. Nah, Naomi paham itu, tahu itu. Di tengah keputusasaan dia, karena itu dia ditinggal sendiri, di tengah keputusasaannya dia, tidak mungkin lah kalau dibilang, wah Naomi kuat. Ya, Naomi kuat. Tetapi yang di dalamnya ini, pasti ada yang namanya itu ragu, bimbang, ini harus seperti apa. Semuanya itu ngumpul jadi satu. Benar seperti itu ya teman-teman. Saat kita itu sedang ada di fase kita melakukan salah, terus kita gagal, kita jatuh, pasti ada fase di mana malu, sama sekeliling. Kok aku gini ya, padahal aku apalagi sudah pelayanan, ya kan. Orang tahu kita itu siapa, ya kan. Itu sesuatu yang aib yang menurut kita butuh keberanian kuat, butuh kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk kita itu kembali ke jalan kita. Bahkan ngumpul bersama orang-orang yang bersama dengan kita awalnya gitu. Karena kita apa? Kita yang nyabut nih, kan Naomi ini dia yang keluar dari bangsanya dia karena kelaparan kan. Nah, di titik seperti itu pun yang saya gambarkan kalau saya seorang Naomi ya kan. Untuk Naomi memutuskan di tengah keadaannya dia yang hancur, kan dia sendiri ngomong dengan penuh limpah aku itu keluar, ya kan. Tetapi dengan tangan kosong aku kembali, dia bilang. Tanpa punya apa-apa, tidak ada yang bisa diharapkan dari hidupnya, ya kan. Dia memutuskan untuk kembali ke bangsanya. Loh, itu dibutuhkan keputusan, keberanian, tekad yang kuat itu untuk kembali. Karena apa? Ketika dia kembali, kenapa membuat ada kata-kata gemparlah ketika tahu Naomi itu kembali? Karena apa? Ketika dia meninggalkan pun pasti banyak yang ngomongin dia. Kok dia pindah? Sudah tahu Moab itu musuh, bla bla bla. Banyak yang dia langgar. Nah, kenapa saya gambarkan dibutuhkan tekad yang kuat, keberanian kuat. Wah, gak gengsi-gengsian sudah kalau seperti itu. Malu ya pasti malu. Terpuruk dianggap enggak ada segala macam ya pasti. Sampai dia membuat pengakuan, enggak usah manggil aku Naomi, manggil aku Mara. Karena semua yang pahit itu mendatangi dia. Sampai di titik seperti itu, tapi dia tidak memilih untuk tetap di Moab. Loh, Moab tidak ada kelaparan loh di sana. Dia bisa tetap tinggal di sana loh kalau mau. Bisa ditemani dengan menantunya. Tapi enggak seperti itu. Dia memilih untuk kembali. Banyak dari kita ketika kita jatuh,
ya kan, gagal, kita itu tidak berusaha bangkit dan kembali. Justru kita itu memilih untuk menjauhi komunitas yang benar. Kita memilih untuk malu aku sudah ada di titik ini, untuk kembali itu malu, susah. Aku ada di dunia kerja untuk saya sharing itu rasanya dunia kerja saya itu terlalu gelap. Jadi saya itu ikutan gelap. Jadi untuk men-sharingkan sesuatu itu susah. Nggak layak, nggak pantas. Karena kita memilih untuk seperti itu. Karena kita memilih untuk tidak kembali. Kita tidak memutuskan seperti Naomi. Kita tidak memutuskan seperti Petrus. Kita tidak memutuskan seperti Daud. Kita tahu bahwa Daud, Saul, ya kan, Petrus, Yudas. Berulang kali saya katakan tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang sangat berat sampai tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Enggak ada teman-teman. Kesempatan itu selalu ada. Kalau kita itu mau kembali. Masalahnya banyak dari kita itu tidak memutuskan untuk kembali. Justru kita itu menjauh. Kita menarik diri kita habis-habisan. Supaya tidak malu, tidak gengsi, ya kan. Benar ya? Seperti Saul. Ketika dia sudah diambang mau dibunuh nih gitu. Dia memilih untuk padahal dia bunuh diri sebenarnya, ya kan. Saking tidak kuatnya sudah. Tapi kan pura-puranya dia itu ditusuk sama pasukannya sendiri, anak buahnya sendiri. Supaya apa? Tidak malu dia. Jadi yuk teman-teman kita belajar. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, baik itu kesalahan kita maupun bukan. Terlebih kalau itu kesalahan kita. Kita belajar seperti Naomi. Dia sadar dia itu dihukum. Tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Sampai titik pun terakhir saat dia kembali pun dia tetap ngomong kok, Tuhan yang maha kuasa. Allahku yang berkuasa. Jadi dia tidak menepiskan itu. Dia tidak meniadakan Tuhan. Tetapi dia sadar bahwa dia salah, makanya dia kembali. Kembali ke tempat asalnya. Dengan segala resikonya. Dicemooh orang. Siapa. Makanya dia begitu ketemu orang-orang apa yang dia katakan. Dia membuat pengakuan dulu. Pahit semua yang datang dalam hidupku. Sebut aja aku marah, jangan Naomi. Sudah tidak ada senyum lagi dalam wajahnya dia. Seperti itu teman-teman kalau kita bahas part 1, part 2 mengenai Naomi. Nah kita masuk nih ke Rut 2, kita akan banyak melihat bagaimana sih perjalanan Naomi, ya kan? Bagaimana perjalanan Rut dan Boaz. Ya, kita buka sama-sama di Rut 2. Rut 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Lanjut. Ayat 2. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Next. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lanjut. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, sampai di ayat keempat dulu. Kita lihat bahwa Naomi itu ketika kembali ke asalnya, dia tahu mana saudara, mana bukan. Benar ya? Ketika dia tahu bahwa dia itu memiliki saudara dan enggak 1-2 loh. Banyak. Ya. Ya, saya anggap lebih dari 1 itu banyak. Karena yang diceritakan di sini kan nanti ada 2 gitu. Boaz dengan salah satu orang yang bisa menebus keluarganya dia ini. Jadi
Dia tahu, dia punya seorang yang di ayat pertama ya, dikatakan bahwa Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Kenapa Boas yang tercatat? Kenapa dia dikatakan kaya raya, ya kan? Nah, itu nanti akan membahas ke sana, tapi kita ke Naomi ini tahu dia itu punya saudara. Kenapa dia begitu kembali, dia enggak langsung minta tolong ke saudaranya? Itu pertanyaannya. Bukannya kita ya, kalau maunya kita nih merantau jauh dari keluarga, ya kan, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara. Ketika kita kembali ke kampung halaman, pertama kali kita menemui siapa? Saudara ya. Pasti kita itu kabar-kabaran sama saudara dulu. Nah, ini kok tidak dilakukan oleh seorang Naomi ya? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Kenapa dia tidak mendatangi? Langsung menuju ke Boas. Boas yang kaya raya ya kan. Dia tidak mengerjakan itu, teman-teman. Justru ketika Ruth pamit, biarkan aku pergi ke ladang ya, Mah, gitu kan. Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Nah, ketika dia pergi ke ladang tersebut, suatu kebetulan ternyata dia itu ada di ladangnya Boas. Tetapi kalau menurut gambaran liar saya, pikiran liar saya, sebenarnya itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi saking kayanya, saking kaya rayanya Boas. Mungkin daerahnya dia itu kebanyakan itu punyanya Boas gitu. Makanya dari itu pun Naomi itu tidak tidak khawatir ketika si Ruth ngomong, aku tak pergi ya mah untuk nyari bantuin orang ya kan, untuk di ladangnya orang memungut bulir-bulir jelai segala macam. Naomi sendiri pun kemungkinan, ini pikiran saya sendiri, pengertian yang saya dapat, dia tahu bahwa ladang-ladangnya ini tuh kebanyakan punyanya sanak saudaranya dari suaminya. Jadi dibiarkan pergi menantunya ini. Dan menantunya ini pun awalnya Naomi pun enggak ngomong sama si Ruth bahwa ada saudara loh yang bisa nebus kita. Enggak ada ngomong gitu Naomi. Dia menyimpan itu sendiri. Pergilah anakku gitu. Terus akhirnya Ruth pergi, dia ketemu ya kan, dia kan ngomong bahwa biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Berarti ini dia nemu dong. Nemu apa? Orang-orang yang baik. Sekelilingnya yang baik. Kenapa saya katakan itu? Karena Boas sendiri pun dari perkataannya di ayat keempat, kita buka sama-sama Fer. Di ayat keempat. Ayat keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ya, ayat keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jadi sebaik dan semanis ini loh hubungan Tuhan dengan bawahannya. Tuannya dengan ramah datang ya kan. Itu gambaran saya sendiri kok teman-teman gitu. Tapi itu yang saya seperti saya itu terhisap di dalamnya gitu loh rasanya. Jadi saya melihat bahwa Boas ini orang yang baik, orang yang mengayomi ini loh karyawan-karyawannya ya kan, bawahannya. Ketika dia datang dia memberikan salam, Tuhan kiranya memberkati kamu. Dan bawahannya pun membalas, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, Ruth ini ketemu dengan orang-orang yang murah hati dikatakan. Kita buka lanjut ke ayat kelima. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? 6.
Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Nah, di ayat 5 dan 6 ini, Boas pun sebagai seorang saudara, dia tidak mendatangi Naomi, tidak menghampiri Naomi. Karena apa? Ini lagi-lagi imajinasi saya ya, teman-teman. Dia tidak tahu keadaan Naomi itu seperti apa. Kan yang punya hubungan ini itu dari pihak suami, dari Elimelek. Jadi kalau Boas yang mendatangi pun kok rasanya kurang pas. Dia tidak tahu kondisinya si Naomi seperti apa. Tetapi ketika dia mendengarkan kabar bahwa Ruth ini adalah menantunya dari Naomi, si Boas ini pun menyambutnya dengan sangat baik. Tanpa Ruth itu tahu siapa itu Boas. Kalau dikatakan, wah Boas itu jatuh hati sama Ruth dari awal. Boas itu bla bla bla, banyak hal yang menyatakan bahwa jatuh cinta lah si Boas ini sama si Ruth. Tetapi kalau yang saya dapat, yang saya baca, tidak ada satu kata pun yang menyatakan itu, tetapi banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa kekaguman dari seorang Boas itu terhadap Ruth. Kalau bisa dikatakan Boas ini, kalau di bahasa ini, bahasa yang Alkitab ini, dari manakah perempuan itu? Tapi kalau kita lihat lagi kitab yang lainnya itu ada dibilang gadis itu, gitu kan. Jadi yang saya gambarkan di sini ada jarak umur yang jauh antara Boas dengan si Ruth ini, gitu loh. Ya bukan berarti alasan itu mereka tidak jatuh cinta, bukan. Tetapi menurut saya ketika digambarkan seperti itu tidak mudah, tidak langsung jatuh hati gitu. Ada prosesnya pasti. Tetapi banyak sekali kata-kata di mana menyatakan bahwa Boas ini tuh begitu mengagumi si Ruth ini karena kebaikan hati dari Ruth ini. Gitu. Nah, kita lihat sama-sama. Di ayat ke-7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, jadi di ayat ke-7 ini kita tahu bagaimana kepribadian seorang Ruth, teman-teman. Kalau kemarin kita membahas mengenai Naomi yang ditinggalkan sendiri, tapi dia bangkit. Ruth pun melakukan hal yang sama loh teman-teman. Bukan perkara yang mudah ketika seorang Ruth itu kehilangan seorang suami yang sudah berjalan bersama dia, mengarungi bahtera rumah tangga sepanjang 10 tahun. Wong kita pacaran aja setahun 2 tahun putus bisa nangis mewek-mewek ya. Nah, ini sudah menikah berjalan 10 tahun. Bukan perkara yang mudah. Tetapi Ruth bisa dibilang, kalau saya ada di posisi Ruth kehilangan seorang suami, apa yang saya kerjakan? Saya tidak boleh diam. Saya harus kerja. Karena apa? Itu melarikan pikiran kita, melarikan fokus kita. Oh inget, terus nanti nangis, termehek-mehek lagi, ya kan, inget suami. Nah ini yang dikerjakan oleh seorang Ruth. Jadi saya ketika membaca Alkitab, membaca ini, loh ini manusia gitu loh. Ketika kita baca Alkitab itu kadang itu kita wah pakai bahasa-bahasa rohani, wah ini rohnya segala macam. Enggak, tapi ini manusia. Ruth itu manusia, Naomi itu manusia. Jadi kesedihan yang dia alami, kesedihan yang
dia rasakan sama seperti pada umumnya manusia rasakan, kehilangan sosok yang dia cintai, yang berjalan bersama dia 10 tahun, itu bukan perkara yang mudah. Nah, tetapi bagaimana seorang Ruth itu tahu cara menanggulanginya. Ya kan, dari awal pun ketika dia datang, masuk ke negaranya, bangsanya, suaminya, ya kan, menjadi seorang yang asing, itu bukan perkara yang mudah. Dia harus adaptasi dengan orang, itu bukan perkara yang mudah. Dia tahu dirinya itu siapa, bukan bangsa yang bagian dari bangsa Israel, bahkan musuhnya bangsa Israel. Tuhannya itu beda. Nah, itu bukan perkara yang mudah. Tapi dia mau ngikut Naomi. Dia tahu kebenaran yang ada di dalam Naomi. Sekalipun Naomi sedang jatuh. Tapi dia tangkap itu yang benar. Makanya saya dengan gampang akan ngomong bahwa hamba Tuhan itu juga manusia. Hamba Tuhan itu bisa salah. Ketika hamba Tuhan itu menyatakan sesuatu yang kok rasanya enggak pas ya di hatiku. Ya, saya akan mengambil posisi ketika hamba Tuhan itu dekat, saya akan ngomong. Kok sepertinya seperti ini ya Pak, Bu. Maaf ya kalau aku salah gitu. Bukan berarti ketika gembala, kepala kita ya yang menaungi payung rohani kita melakukan kesalahan, terus kita itu mau menyalahkan, meninggalkan ya kan, ditunjuk-tunjuk, dihakimi dengan tidak ada, tetap bahasa saya santunnya kita ini loh. Kita harus ingat awal itu kenapa kita itu bisa bersama dengan beliau. Kita ditolongkah atau apa? Sampai ada di titik sekarang ketika beliau jatuh atau apa, ada keputusan yang salah, cara khotbahnya keliru atau seperti apa ya kan, yang kok rasanya agak lain ya gitu kan, kok beda ya gitu. Yaitu antara kita memilih untuk menyampaikan unek-unek kita secara santun atau kita diem, ya ambil aja yang baik. Yang jelek dibuang. Karena apa? Masih manusia, teman-teman. Masih bisa ini loh. Istilah namanya lidah itu masih bisa kepleset. Jadi, yuk teman-teman, kita belajar bagaimana Ruth itu tidak meninggalkan Naomi. Sekalipun Naomi itu sedang ada di bawah loh. Dan dia pun memacu dirinya supaya aku enggak inget-ingetan sama suamiku ya kan. Jadi aku tak kerja ya mah. Aku tak pergi ya ke ladang. Aku tak nyari orang yang murah hati supaya aku bisa ngambil-ngambil bulir-bulir yang jatuh ini. Dan akhirnya dia ketemu. Dikatakan ia datang di ayat 7. Ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti karena dia tahu ketika dia berhenti dia akan teringat yang membuat dia down lagi. Jadi dia sebisa mungkin dia itu bekerja. Sampai pulang rumah dia ngasih ke mamanya mertua ya kan. Sudah ketemu mertuanya, dia lihat mertuanya. Kalau mertuanya kuat, maka dia pun harus kuat. Mungkin seperti itu ya gambarannya Tuhan. Yang bisa kita lihat dari seorang Ruth. Kalau benar-benar kita lihat sebagai dia ini manusia loh. Kita itu mungkin kalau ada di posisi Ruth akan mengerjakan hal seperti itu juga loh. Jadi di ayat ke-7 dikatakan seperti itu, dan di ayat ke-8 kita lihat apa yang dikatakan Boas itu kepada Ruth. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Bagaimana seorang Boas ini benar-benar nge-treat seorang Ruth itu, dia itu cewek, dia itu harus kumpul dengan para cewek ya kan.
jangan jauh-jauh, ya kan. Bagaimana seorang Boas itu benar-benar menganggap si Ruth ini anaknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat di ayat ke-8 ini dia katakan, dengarlah dahulu anakku. Mungkin kalau mau saya gambarkan, bukan cinta, bukan jatuh hati seperti layaknya seorang laki-laki dan perempuan, teman-teman. Tetapi lebih kepada anak, sayang kepada anak. Kamu masih muda ya, kamu sudah ditinggalkan suami, tapi kamu mau tetap setia sama mertuamu, ikut mertuamu. Dan dia katakan, enggak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang yang lain. Sudah kamu di sini aja, weh. Lagi-lagi tanpa dia membukakan hubungan si Boas ini dengan papa mertuanya, dengan suaminya. Boas tidak mengatakan itu. Ya, kita lanjut ke ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jadi dikatakan di sini bagaimana si Boas ini begitu menjaga anak perempuan ini, si Ruth ini, supaya tidak dikerjai sama pengerja-pengerja lelakinya. Bagaimana dia itu berusaha menjaga si Ruth ini supaya dia itu tidak diganggu. Ruth ini disuruh ngomong, dia ngomong sama Ruth, sudah nempel lo terus saya, bahasanya ya, nempel lo terus saya sama pekerja perempuan-perempuan. Bahkan dia sampai memesankan pada pengerja-pengerjanya lelaki, jangan ganggu ya. Nah, apa yang dikatakan Ruth di ayat ke-10? Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, teman-teman, ketika ada di titik ini, bisa dikatakan air mata itu pasti tidak akan terbendung. Kalau Ruth itu cengeng seperti saya sih. Ya kan? Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Jadi bisa dikatakan Ruth di posisi seperti ini, dia tahu dirinya itu sedang down, dia berusaha kuat, dia berusaha melakukan yang terbaik, dia berusaha bekerja sekuat-kuatnya tanpa berhenti supaya tidak ada kenangan atau apapun itu yang membuat dia itu drop, membuat dia nangis termehek-mehek. Tetapi datanglah Boas ini. Boas ini membantu, bahkan sampai dia tahu kebaikan hati Boas itu seperti apa. Yang dikatakan Ruth adalah, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Dia tahu dia itu siapa. Dia tahu bahwa dia itu bukan bagian dari bangsa Israel. Tetapi kenapa Boas ini itu mau baik sama dia? Boas menjawab ayat ke-11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Next, ayat ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa Boas tahu bahwa Ruth itu memang orang asing dari Moab. Kenapa dia itu mau berbaik hati terhadap Ruth? Karena Ruth sudah mengikuti Allah dari Allahnya Naomi.
Berarti mereka itu sudah satu keluarga, sudah satu bangsa. Itu yang tidak disadari oleh Ruth. Apa yang dia kerjakan itu spontan. Apa respon dia ketika Ruth itu menyuruh dia pergi itu semua spontan. Enggak, aku enggak mau pergi. Aku tuh mau ikut mama. Mama itu apa dari mana bangsamu, aku akan kemana mama tinggal, aku akan tinggal di sana, ya kan. Allahnya mama juga Allahku. Ya katakan seperti itu. Jadi itu ternyata itu sebuah pengakuan iman dari seorang Ruth. Bahwa dia itu mengakui Tuhannya Naomi sebagai Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi poin di mana Ruth itu sudah menjadi bagian dari bangsa Israel itu di titik ketika dia itu ngomong sama mertuanya. Allahmu lah Allahku. Dia membuat sebuah pengakuan. Nah, itu juga yang membuat Boas itu mengambil Ruth, melindungi Ruth, jatuh kasihnya itu terhadap Ruth, itu tuh ada di titik itu. Di ayat ke-12 jelas sekali dikatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Itu sesuatu yang tidak disadari oleh Ruth. Kenapa saya katakan sesuatu yang mendadak mendatangi kita. Dan respon kita terhadap hal itu adalah sejatinya kita ini. Diri kita, aslinya kita itu dilihat dari sana. Itu loh aslinya Ruth. Bahwa ternyata dia itu mengakui bahwa Tuhannya Naomi itu ada. Tuhannya Naomi itu Tuhan yang menyelamatkan. Tuhannya Naomi itu Tuhannya satu-satunya. Yang apa? Ketika aku datang, aku berlindung pada Tuhan, maka aku dapat kuat. Mungkin hanya sebatas itu. Maka aku bisa kuat. Aku bisa melanjutkan hidupku. Nah, next kita lihat di ayat ke-13. Dikit-dikit ya, satu-satu teman-teman. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Next. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Jadi teman-teman, kita lanjut dulu deh 15 dan 16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi teman-teman, kalau perlakuan spesial yang didapat oleh Ruth, kalau dia bukan siapa-siapa, mungkin akan menimbulkan protes dari para pengerja-pengerja Boas. Tetapi seluruh pengerjanya Boas, terutama orang yang sudah lama ikut Boas, saya umpamakan ini itu perusahaan gitu ya, Boas pemimpinnya, terus ada tangan kanan kan, bener kan ada mandornya. Dia itu pasti tahu, kenal Naomi, tahu kalau Boas itu saudaranya Elimelek ya kan. Jadi kenapa tidak ada protes? Mereka welcome karena mereka tahu Ruth itu siapa. Karena mereka tahu Naomi itu siapa. Nah, maka dari itu ketika Boas memerintahkan kepada para pekerja-pekerjanya untuk memberlakukan spesial seorang Ruth, tidak ada gejolak yang terjadi. Mereka nurut, mereka tetap
mengerjakan seperti yang Boas mau. Sampai titik dengan sengaja loh. Boas itu nyuruh bahwa tarian sedikit-sedikit biar ada yang jatuh. Memang sengaja jatuh. Biar si Ruth ini mungut dari jelai-jelai yang jatuh itu. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi memang perlakuan istimewa, perlakuan yang khusus, itu didapatkan oleh seorang Ruth. Karena apa? Sebabnya. Karena Ruth pun memperlakukan seorang Naomi itu dengan spesial. Ruth tidak memutuskan seperti Orpah meninggalkan Naomi. Dia tahu nih mama mertuanya susah setelah kehilangan seluruhnya loh, bukan cuma anak. Suami, anak semua enggak ada. Loh kalau aku mau pulang ke kaumku aku bisa, masih lengkap. Tetapi enggak. Dia memilih untuk tetap menemani Naomi. Dia tahu baiknya Naomi itu seperti apa 10 tahun ini bersama dengan Naomi. Dia tahu balas budi. Dia tahu yang benar yang harus dia kerjakan itu apa. Lah, perlakuan spesialnya dia terhadap Naomi dibalaskan oleh Tuhan. Dengan apa? Mendapatkan perlakuan spesial dari Boas. Jadi luar biasa ya, ketika kita mau lihat sebuah firman itu sebagai gambaran tabur tuai, ya kita bisa melihat itu sebagai tabur tuai. Tetapi kadang kan ketika membahas firman dengan cara yang sederhana, orang itu akan protes, enggak sesederhana itu. Tetapi membaca firman ketika kita itu disesuaikan dengan usia kita. Kalau kita itu, wah kita senang melihatnya dengan pola pikir kita, dengan cara pandang kita. Ya kita masuk terhisap di dalamnya dengan cara pikir manusianya kita ya kan. Ya itu akan tergambar nyata. Oh iya ya ternyata orang kalau baik, dia pun kehidupannya akan baik, dikelilingi orang-orang baik loh. Loh, sesederhana itu hidup itu. Tetapi kan manusia yang mau membuat segala sesuatunya itu ruwet sendiri akhirnya ya kan. Jadi yuk kita lanjut yuk di ayat 17 nanti sampai terakhir ya. 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Lanjut. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu, lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nah, kita berhenti sampai situ dulu deh. Jadi di sini ketika dia pulang, ya kan, ya tadi saya sempat bertanya-tanya seeva itu seberapa banyak sih gitu kan. Saya cari di Mbah Google, nanya di ChatGPT ya kan. seeva itu takarannya itu berapa gitu kan. Nggak ada yang pasti, cuman kisaran ya, aku ngambil kisarannya aja 20 sampai 30 liter gitu kan. Jadi ada kira-kira seeva jelai, jadi lumayan banyak dia bawa pulang, dia kasih ke mertuanya, dan mertuanya itu kaget kan. Melihat kok banyak sekali yang dibawa gitu loh. Dibawa pulang gitu loh. Kamu itu bekerja sama siapa? Kamu itu ketemu orang baik apa? Siapa? Dan karena apa? Dia pasti Naomi itu kenal karena dia itu orang sana gitu loh.
banyak sanak saudaranya yang bekerja di sana, ya kan. Wah, kenal lah dia gitu loh. Sampai akhirnya dia ngomong bahwa namanya itu Boas mah gitu kan. Nah, baru di ayat 20 Naomi itu buka bahwa yuk kita buka deh ayat 20. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi baru ini loh, si Naomi ini ngobrol sama Ruth bahwa Boas ini itu adalah kerabatnya dia yang wajib menebus kita, menebus keluarganya, wajib menebus Naomi dan Ruth. Nah, di masa seperti itu memang ada ketentuan, yaitu wajib menjadi tebusan. Karena apa? Di zaman itu adalah zaman di mana keturunan itu penting, teman-teman. Jangan sampai keturunan dari Elimelek, ya kan? Itu tuh berhenti di sana. Jadi selalu ketika ada yang meninggal seperti itu dari saudaranya atau tanah yang ditinggali itu dijual supaya dilanjutkan oleh saudaranya. Siapa nih yang mau nebus ya? Itu gambaran tradisinya di masa itu ya, teman-teman. Itu tuh seperti itu. Nah, terus kita lanjut langsung ke ayat 21. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi kita tahu lewat kisah Rut ini bahwa bagaimana sih seorang Rut itu keluar dari apa? Kesedihannya, ya kan? Bagaimana seorang Rut ini merespon dengan benar ketika sesuatu yang mendadak membuat dunianya itu terbalik itu, dia itu merespon dengan benar. Maka ketika dia merespon dan memutuskan semuanya itu dengan benar, segala yang baik itu pun mendatangi dia. Dia diketemukan dengan orang-orang yang baik. Kalau dia dari awal tahu bahwa ini tuh keluarga yang harus menebus dia, maka dia bisa dong pura-pura untuk baik. Supaya apa? Dilihat nih oleh Boas. Tapi enggak. Itu naturalnya dia kerja. Naturalnya dia itu keluar. Bahwa aku sudah tinggal sama mertuaku, ya apa pikiranku sekarang itu pikiran bagaimana mertua aku hidup bersama mertua, bagaimana mertuaku dapat hidup, bagaimana mertuaku bisa happy. Nah, itu tuh menjadi prioritas yang ada di Ruth saat itu. Kebahagiaan dari mertuanya. Jangan sampai deh mertuaku tambah sedih, nggak punya siapa-siapa, ya kan. Jadi teman-teman di part ketiga ini kalau yang lalu kita belajar dari Naomi dan Elimelek, dari kesalahan mereka, ya kan. Nah, di part ketiga ini kita tahu bahwa Ruth pun ditinggalkan seorang diri. Justru di saat dia ditinggalkan seorang diri, dia tidak memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dia memilih untuk memikirkan orang lain. Tetapi dia memilih untuk bagaimanapun caranya aku harus hidup, aku harus terus berkarya, ya kan? Dan itu tuh diresponi oleh Tuhan lah. Segala sesuatu kan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu menyambut loh setiap keputusan dan setiap respon hati kita. Ketika kita merespon dengan benar, ya Tuhan akan mencurahkan segala sesuatunya itu yang baik untuk kita. Tetapi ketika kita meresponinya dengan tidak benar,
maka kita pun harus berjuang untuk mengerti, sama seperti Naomi. Kita berjuang untuk mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi ini. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan di sesi ketiga ini. Kita akan lanjutkan besok di sesi keempat, masih dengan tema dari kitab Rut ini dengan tema ditinggalkan sendiri. Itu saja teman-teman. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.